Ini sebenarnya film umum, bener. Film umum, tapi memang packagingnya akrab sama anak-anak. Film yang sebenarnya buat anak-anak, tapi kita yang dewasa bisa ngikutin gitu kan. Nah, ini terjadi di film ini. Ini horor. Karena petualangan menangkap hantu, jadi memang ada hantunya. Ya hantunya ini hasil desain teman-teman produksi untuk ngebangun cerita ini, bagian dari cerita ini, tapi memang lebih ke petualangannya bagaimana kita menghadapi hantu tersebut. Warna karakter yang dimainin sama semua pemain dan teman-teman di sini luar biasa gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gua Bayu Indra Permana, dan di depan gua udah ada 3 cast dari film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Ada Bang Adi Boim, ada Gisel Bangunan, Abang asik sendiri. Emang gitu anaknya. ada Muzaki Ramdan. Halo. Ramdan apa Ramadan? Ramdan, bener kan? Dia kebetulan anaknya Basi Segigi. Oh, bukan. Thomas Ramdan. Emang ya? Nggak tahu. Atau dia aja nggak tahu. Kenapa bapaknya nggak kenal? Om atau tante, nggak tahu. Jadi kita udah kedatangan para anak-anak penangkap hantu. Cuman ini, nah ini udah Gisel udah kan ya? Udah Gisel. Wah, Nggak heboh ya? Anda, Kenapa kita dia heboh. Cuman Anda lebih heboh. Iya, jadi ketiban. Gimana Gisel Gading sehat? Salah dong. Jangan padi lagi. Udah sering. Udah sering sih. Kita jokes template kok. Seputar Gading Gempi sih. Template cap. Masa kan di sini ada anak-anak penangkap hantu ini Bapak yang ditangkap istri. Iya. Dari Bang Boim deh, perannya deh sebagai siapa? Gua di sini sebagai Bang Dul. Bang Dul ini ya. bener nih, serius. Cuman ya bener. Kok jadi nggak percaya? Karena lawak mulu jadi nggak percaya orang. Oke, duduk Vincent. Dulu kan Betawi bukan? Bukan. Yang Bang Dul di sini dia bukan insinyur. Dia bukan insinyur gitu. Jadi Bang Dul ini adalah nyawa nyawa semangatnya sama keceriaan cadangannya anak-anak. Kok cadangan? Iya, karena gini. Mereka ini kan anak-anak yang semangat, ceria, terus juga memiliki daya analitik yang cukup tinggi terhadap sesuatu permasalahan. Tapi yang namanya anak-anak kan pasti ada titik drop-nya, ada titik slow-nya, atau ada titik sedihnya. Nah, Bang Dul lah yang support itu untuk jadi semangat lagi, jadi happy lagi, jadi ceria lagi untuk di film Petualangan Anak Penangkap Hantu gitu. Kalau Gisel sebagai? Aku sebagai Caca. Caca itu Marisa Hehe. Gue udah nungguin ini maksudnya apa nih? Gak bisa dikasih lowong dikit. Caca Marica ya. Diisi. Iya. Caca tuh gimana dia? Caca itu kalau di tim anak penangkap hantu dia juru pembicaranya gitu loh. Oh, jadi jubi dia ya? jadi Bajunya resmi berarti, bajunya resmi. Udah resmi, dan siap ngomong begini. baik. Tangannya begini ya kan? Aduh. Jadi hari ini penangkap hantu akan gitu. Ketawa aja masa sambil batuk. Iya. Lanjut Gisel. Iya, Caca itu kakaknya Zidan yang diperanin sama Adiat. Oke. Dan ke Raffi temen ya? Iya. Kalau Muzaki? Aku berperan sebagai Raffi dan dia adalah supplier gadget buat tim anak penangkap hantu. Jadi gadget-gadget yang keren-kerennya semuanya dari Raffi. Oh, jadi adventure semua. Ini Putra Siregar gitu apa gimana? Bukan. Dia anaknya techno banget tuh. Techno banget. Gak jual HP. Bukan jualan HP tapi gadget bukan. Raffi Store enggak. Raffi Store masuk. Oke. Handphone. Enggak. Enggak. Kalau anak penangkap hantu itu secara garis besar apa yang diceritakan, emang anak-anak yang penasaran pengen nangkep hantu atau ketemu hantu ditangkap-tangkepin? Jadi ceritanya film ini adalah tentang 3 anak penangkap hantu. Jadi mereka tim, yaitu Raffi, Caca dan Zidan yang hobinya nangkepin hantu. Terus suatu hari dipanggil sama Mbak Gita yang diperanin sama Kak Dinda Thomas buat nelusurin desanya yang kena
gangguan katanya kekeringan air. Katanya gara-gara penunggu hutan. Nah, kita dipanggil ke sana buat kayak ya nangkepin atau investigasi lah apa yang terjadi. Dan banyak lika-liku yang harus kita hadepin. Gitu. Jadi kekeringannya sungai itu bukan karena cuaca, karena mistik gitu loh bro. Biasanya kan kalau di daerah-daerah itu kan culture-nya itu kan deket banget dengan mistik. Ada apa dikit, wah kamu kenapa nih pulang-pulang kok meriang gitu, masuk angin. Ya kan juga gitu kan. Dikit-dikit, oh ini biasanya kayak gini, wah ini biasanya tempelan. Atau apa yang mistik-mistik kayak gitu. Nah itulah yang kenapa anak penangkap hantu diundang sama Mbak Gita untuk datang ke tempatnya, gitu bro. Terus Mbak Gita nggak manggil kepala desa aja kalau di kota kan keringan di desa. Iya. Mungkin sudah mencoba tapi Boleh request nggak sih ini hostnya diganti, boleh nggak nih? rumahnya. Hostnya diganti. House, bukan rumah. Kirain house. Masuk banget lagi jokesnya. Beda dong, nggak boleh nyebut merek. Nggak boleh nyebut merek. Wah kacau Muzaki. Wah kacau Muzaki. Oh lu tiba-tiba biarin di sini sih? Iya lo. Di blacklist kamu lo. Itu. Muzaki ini akan lebih banyak scene anak-anak ada aja kah atau ada yang melibatkan orang dewasa juga buat Ini untuk salah satunya. Adegan dewasanya ntar gue yang Iya kan orang dewasa. yang nangkap hantu cuma anak doang. ya seujon orangnya ya. Ngomong adegan dewasa aja mikirnya langsung kemana gitu kan. Adegan dewasa itu maksudnya adegan yang Bayar listrik gitu kan, bayar listrik. Adegan dewasa kan. Iya bener. Bayar cicilan mobil. pinjol. KPR kan adegan dewasa. Bener. Mungkin ada dong di sini. Bener. Jadi gini, ini kan basicnya adalah film petualangan anak. Petualangan anak ini memang mostly adegannya itu emang adegan petualangannya itu bisa dimasukkan kategori ekstrim. Nah, hanya untuk adegan-adegan ekstrim tersebut itu ada peran yang nggak bisa untuk diperankan oleh anak di umur berapa, di batasan tinggi berapa, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu ada yang diperankan oleh gua. Tuh adegan-adegan dewasanya tuh begitu maksudnya. Yang ekstrim itu kayak kepental-pental gitu mungkin ya. Iya, dan mereka meranin semua mostly adegan-adegan yang sesuai dengan umur mereka. Mereka semua mainin tapi nggak ada yang pakai stuntman, bro. Gitu. Serius, lu bisa tanya. Itu. Tapi emang ekstrim apa Muzaki? Ekstrim apa? Enggak dong. Kamu nanya itu apa? Yang itu berapa? 2,5 bro. Apanya? Yang di balik kaca. Nggak ada. Ini ngomongin aku ikan kan? Iya. Kan ikan ada macam-macam ya harganya. Emang saya ekstrim apa nih Muzaki? Ya se-ekstrim itu bercanda. Kita ada beberapa adegan yang cukup ekstrim, salah satunya manjat tebing 12 meter yang muka kita tuh harus kelihatan, jadi kita harus manjat sendiri. Bertiga tuh kalian? Iya, sendiri sih, tapi iya nggak tahu tiga-tiga melakukan itu. Melakukan itu, tapi dengan keamanan yang sangat aman dan ada beberapa scene kayak pakai sling. Aku Bang Boim sama Adiat itu lompat dari lantai 2 pakai sling, terus ada adegan yang seru juga paralayang, lari pakai paralayang. Jadi kayak Matrix Adventure. Iya benar sepetualangan itu emang, se-adventure itu emang. Dan syutingnya banyak di hutan. Yes, kita syutingnya di Banyuwangi untuk hutannya. Itu kalau gue baca-baca itu emang bener di desanya desainer. Benar. Yes. Betul. Jadi ya sebelumnya memang film yang booming itu memang rencananya mau syuting di situ. Cuman nggak tahu karena apa suatu lain hal mungkin yang nggak jadi syuting di situ. Cuman kita tetap pakai set itu. Terus nggak serem Bang Boim? Ya serem. Serem karena ngeliat Bang Boim sih. Ya. Gua mistisnya tuh dari Bang Boim sebenarnya. Bang Boim nari. Mistis itu lebih ke ini, bro. Bagaimana hidup kita ke depan? Wah, itu jauh lebih serem, bro. Iya nggak sih? Lu serem nggak sih? Kebayangin, dugaan lagi gimana? Iya kan? Aduh, gitu kan, pasti gitu. Jadi ya lokasinya memang Banyuwangi gokil ya, gokil luar biasa. Ya, cuman sama mereka sih happy terus. Nggak tahu Muzaki, Gisel mungkin apa ngerasain ada rasa apa gitu? Gisel ada rasa strawberry sih kalau nggak ada sih. Nggak percaya apa emang nggak pernah ngerasain kayak gitu? Nggak pernah ngerasain.
Dan sama syuting sama pengen ngerasain ya. Wah, enggak dia. Langsung wah. Bisa langsung wah. Enggak dong, terima kasih. Tapi emang syutingnya ada malam juga kan pasti. Kebanyakan malam sih. Iya. Kebanyakan malam. Nah, itu enggak Di hutan. Iya, dan kalian enggak yang anak-anak terutama enggak ada yang kayak ih ngeri banget nih malam-malam di hutan terus ada hawa-hawa enggak enak. Ya kalau di samping Bang Boy ngerasain sih. Cuman kalau nggak ada ya aman, kita seru-seruan aja. Ini ditangkap apa gimana? Ya, salah satu hantu yang ada di museum kita tuh ini salah satunya. Mama ini interviewnya bisa sendiri-sendiri. Kok jadi mojokin Bang Boy enggak? Iya. Itu. Tapi yang akhirnya nanti akan didapetin sama penonton tuh penangkapan yang seperti apa nih? Apakah tadi pakai gadget kayak Ghostbuster gitu atau kalian bisa juga ilmu-ilmu ruqyah kebatinan gitu. Lebih Lebih ke baca-baca, kerjasama sih. baca-baca. Iya, Karena kerjasama tim. Film ini kan juga kan kids adventure sama misteri. Jadi kita tuh banyak menyelesaikan misteri-misteri di film ini. Kayak penyelidikan kasus-kasus tuh banyak banget di sini. Dan seru-seru semua. Sebenarnya message yang dibawa juga di film ini tuh sebenarnya dari anak buat anak-anak ya terutama ya. Ini juga bukan film anak sebenarnya. Ini sebenarnya film umum, bener. Film umum, tapi memang packagingnya akrab sama anak-anak. Gitu ya kalau Ramah, kita, tapi buat anak-anak ramah. oh ramah banget. Karena banyak message yang disampaikan sama Raffi, sama siapa? Sama Adiat, sama Gisel gitu ya. Di film itu. Lupa dia. Parah ya. Parah juga nih. Gue mau smooth tapi nggak smooth juga. Ya, jadi message-nya itu kan memang sebenarnya untuk menaklukkan takut. Yes. Itu sebenarnya message-nya itu. Takut itu bukan hanya tentang yang hantu-hantu. Takut itu kan ada banyak hal ya. Takut terhadap sesuatu hal yang mungkin belum terjadi. Anak-anak kan sering kayak gitu. Aku takut dimarahin kayak gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan yang coba untuk kita bukan contoh kan yang coba kita bagikan di film ini gitu. Dan memang karakternya Raffi, Gisel, terus juga sama Adiat ini kan masing-masing karakternya beda-beda. Ada yang analitik, si Raffi ya. Kamu itu kan analitik banget dan ini anak yang ngeredamin. Jadi kalau kadang-kadang kan anak kecil kan ada yang namanya bullying segala macam. Nah, itu bisa didapetin dari Gisel bagaimana dia menengahi kedua laki-laki ini gitu loh. Yang itu biasa terjadi di anak-anak juga. Kayak untuk sama Adiat juga kritis. Yang ceplas-ceplos belajar untuk berani mengungkapkan pendapat. Iya. Ya, jadi memang film ini syarat dengan pesan untuk anak-anak yang luar biasa. Tapi bukan hanya ini buat anak-anak gitu. Kalau lu nonton dulu ada film anak gitu petualangan gitu ya. Sampai detik ini lu pasti inget filmnya. Gitu kan? Iya. Yang kemarin baru rilis juga kan. Nah, itu kan film yang sebenarnya buat anak-anak tapi kita yang dewasa bisa ngikutin gitu kan. Nah, ini terjadi di film ini. Ini terjadi di film ini gitu loh. Cuma namanya dikemasnya dengan horor, ada Ya, ada horornya, betul. Komedinya juga banyak. Tapi adventure-nya Nah, lebih berat di banyak. adventure. Ini gokil, Bro. Adventure-nya gila. Kalau Gisel tantangan di film ini apa nih Gisel? Kalau aku tantangannya karakter sih, karakter aku. Jadi sebelum syuting itu, beberapa hari sebelum syuting, aku ada perubahan karakter. Dan itu lumayan drastis sih menurut aku. Jadi tadinya itu Caca memang juru bicara. Cuma dia anaknya nggak seceria itu. Dia bukan pembawa kebahagiaan buat teman-temannya. Iya, buat penengah lah. Tapi tiba-tiba diubah jadi harus ceria banget, terus ngomong harus ada semangatnya gitu-gitu sih. Jadi palingan itu kesulitan aku di set sih. Kalau pas syuting buat ada adegan ekstrimnya mungkin. Adegan ekstrim enggak sih, aku enjoy aja. Emang udah sering manjat-manjat tebing gitu juga? Enggak sih. Di rumah manjat-manjat. Enggak, itu pertama kali. Di rumah manjat-manjat gimana? Siapa tahu kan. Latih aja gitu. Kalau buat Muzaki apa yang ngebedain? Lu kan juga udah sering main film yang benar-benar horor dan ini horor ada muatan adventure-nya dan buat anak-anak gimana Muzaki? Yang ngebedain? Yang ngebedain apa ya? Karena aku mainnya sama teman-teman seumuran aku kali ya.
Bang Boim juga seumuran. Seumuran. Gue seumuran, Bro. Malah lebih muda setahun. Siapa? Cuman gue lagi pakai kostum BMX nih. Itu ngomong kayak gitu berapa kali? Udah kelima ya? Iya, udah kelima. Hitungin terus, Mus. Dihitungin jokesnya terus. Cuman seru aja karena karakter Raffi nih sangat-sangat penakut. Kalau lu jadi penakut? Ya, soal hantu ya. Tapi dia sangat berani untuk hal-hal yang berbau adventure. Makanya dia punya semua gear yang mereka butuhin buat hal-hal adventure. Tapi aku dan Bang Boim, Bang Dul itu sangat penakut di sini. Raffi itu termasuk yang kayak kutu buku gitu nggak sih yang penggambarnya? Oh enggak ya, bukannya? Tapi paham banget lah kalau soal gadget. Misalnya kayak lu kesulitan sinyal, gimana nih caranya biar kita bisa dapetin sinyal? Itu udah Raffi yang ngerjain. Yoi. Life hack gitu. Tracking, benar segala macam yang berkaitan dengan gadget. Teknologi lah. Tekno, nah dia. Tapi untuk sosok hantu yang ditampilkan di film itu yang benar-benar hantu yang serem banget penampilannya kah? Atau yang sebenarnya nggak serem-serem banget sih, cukup kayak gelap-gelap aja atau kostum-kostum aja. Ya, kayak gini lah. Tuh. Banyak yang suka dong. Lagi. Iya. Ini sosok hantunya kalau ada orang ngomong genderuwo apa, ini hantu yang memang cuma ada di PH-PH. Petualangan Penangkap Hantu. Jadi memang ini ya, hantu yang mungkin bisa dibilang belum muncul karena memang dari teman-teman produksi juga mendesain untuk hantu di sini tuh gimana caranya beda. Itu. Jadi dibikin horor nggak, Bang? Kenapa? Atau dibikin horor nggak? Atau dibikin komedi juga sih hantunya? Ini horor. Karena petualangan menangkap hantu. Jadi memang ada hantunya. Ya hantunya ini hasil desain teman-teman produksi untuk ngebangun cerita ini, bagian dari cerita ini. Tapi memang lebih ke petualangannya bagaimana kita menghadapi hantu tersebut. Itu. Yeah. Kalau buat komedi Bang Boim, lu juga yang develop komedi di sini nggak? Ya sebenarnya komedi juga nggak bisa sendiri ya bro ya. Maksudnya kebetulan juga teman-teman di sini juga mingle-nya cukup enak banget, malah bukan cukup ya, enak banget. Jadi kayak komedi itu hanya merespon ya kayak ini aja, kayak kita ngobrol begini, celetuk-celetukan mereka gitu. Dan kebetulan mereka nih anaknya kelihatan aja begini kalem, aslinya ngeselin bro. Gua harusnya ngebully, gua yang dibully gini, bro. Nah, itu dia. Bercanda. Nah, itu. Langsung mengakui, bercanda itu. Konfirmasi langsung. Langsung konfirmasi. Ya, aku mau klarifikasi kalau aku selama ini nggak ngomongin dengan boleh hadiah. Hadiah sih yang harus klarifikasi sih. Iya. Karena ini, jujur ya, kalau gua pribadi di sini, ini mereka nih punya warna masing-masing, bro. Jadi memang di film ini tuh bener-bener masing-masing, nggak hanya di sini aja, teman-teman di sini dan pemain yang lain senior, itu warnanya memang karakternya emang udah pada kuat. Sampai akhirnya syuting di film PH-PH ini, akhirnya mereka blend jadi film PH-PH yang gokil bro. Ini film petualangan anak yang luar biasa nanti ini. Warnanya luar biasa, maksudnya warna karakter ya. Warna karakter yang dimainin sama semua pemain dan teman-teman di sini luar biasa gitu. Gitu. Dan kalau komedi tadi balik lagi. Ya sebenarnya ya hanya responsif aja sih terhadap skrip, terhadap adegan, situasinya betul, terhadap celetukannya mereka. Mereka juga pada bisa nyeletuk gitu loh. Ada satu lagi nih pemainnya lucu juga sih. Dari off air-nya aja, nggak di belakang kamera, off cam-nya aja dia udah lucu gitu. Siapa Ada Adiat. Oh, Boim. ada kejadian lucu bro. Sendiri. Bukan, ini Adiat. Ada lagi bro, cuman dia kan memberhalakan hadir kan lagi ujian. Itu anaknya lucu banget off air-nya. Masa sih? Iya bro, bayangin nih, kita lagi ngumpul bareng, dak, udah waktunya sholat. Ayo Adiat sholat. Dia jawab apa? Udah mah. Emaknya dari tadi di belakangnya. Udah waktunya sholat diingetin, dia nyeletuknya, dia ngomong udah mah. Katanya dari tadi mama di belakang kamu. Itu lebih ke Badung ya. Tapi lucu polosnya itu. Itu juga jadi kita bertiga tuh jadi ketawain. Ini anak berani. Selucu itu bro. Dan itu di lokasi syuting kocak parah sih. Itu yang bikin mood kita juga jadi fun banget. Iya, benar. Apakah Bang Dul yang punya banyak sinema anak-anak di film ini yang termasuk yang paling banyak? Iya. Nah, berarti lu selalu ngedampingin Iya. kita. lu tektokan sama mereka langsung ketemu dapat gitu apa gimana lu kalau buat komedi terutama?
janjian dulu nggak? Memang begitu tahu ini film petualangan anak, ya concern gua ngadap ke mereka. Tapi kalau ditanya sulit, ya enggak sih. Karena gua bapak juga, gua punya anak juga. Ya gua ngerti bagaimana merespon mereka. Mungkin mereka lagi drop moodnya, mereka lagi happy. Ya gimana gua menyikapinya aja sih. Karena gua kayak ngelihat, ya mereka kayak anak-anak gua juga gitu. Itu. Biasanya Muzaki yang sering drop mood ya dia. Oh enggak, dia mah ada mulu. Baterainya litium. Paling kusut dia. Dia paling kusut. Itu. Gimana Muzaki selama proses syuting Petualangan Penangkap Hantu ini, apa yang paling menurut lu kayak oh ini seru banget nih selama syuting? Apa seseru itu ya pasti panjat tebing lah. Kalau dilihat dari trailernya aja sekeren itu emang scene-nya. Sekeren itu. Soalnya scene-scene kita emang keren-keren semua. Serius. gitu? Dan apalagi buat anak-anak ya pasti kayak amazed banget pas Gokil. nonton, aku yakin. Serius. Bisa bikin pengen lah ya. Bikin apa? Bikin pengen ikutan naik panjat tebing. Iya gitu. Dan memang Mas Yose dari segi gambar, wah lu harus nonton men. Serius, maksudnya karena bener tadi kata Muzaki, scene-nya itu dari gambar per detail. Emang Mas Yose nggak ngasih celah buat istilahnya apa ya? Kalau Mas Yose ngomong di luar set gitu, dia ngomong di scene-nya di Petualangan Anak Penangkap Hantu itu dia nggak ada toleransi. Jadi apa yang ada di pikirannya dia itu yang direalisasiin. Itu, jadi memang Mas Yose lo udah tahu lah, lu bisa googling sendiri, bisa search di Google ya. Nggak mungkin ya bisa googling di Yahoo deh. Lu coba googling di Yahoo. Itu Mas Yose kan seperti apa karya-karyanya gitu kan. Dan memang Mas Yose ngomong Khas banget dia lah ya. setiap scene-nya dia memang nggak ada toleransi. Jadi semuanya disikat habis. Kalau buat Gisel apa yang paling seru? Kalau tadi Muzaki panjat tebing. Sama sih panjat Para layang, tebing juga. para layang juga. Para layang, kalau para layang tuh kita sebenarnya cuma yang di bawahnya doang. Jadi kita Iya. Soalnya untuk terbang itu harus Harus ada nggak SOP, bisa, iya. standar Pasti sama, internasional. Iya. ini kan apa pendamping kan? Ya, Iya. setuju. Iya, jadi kita cuma yang lari di bawah sambil megang para layang. megang para layangnya itu. Dan itu ada kejadian lucu juga. Si kenapa? Adiat. Iya, itu kocak. Oh dia banyak banget kejadian lucu deh. Emang tuh anak kocak parah. Banyak banget. Itu tuh Dia yang paling lucu. Iya. itu tuh anginnya kencang banget gitu kan. Terus kita harus ngelawan angin. Kita sambil bawa parasutnya. Terus kita harus lari gitu supaya biar bisa terbang gitu kan. Aku sama Muzaki tuh nggak kenapa-napa. Aman-aman Kita bisa aja. lari, bisa. Iya, Oh gantian itu personilnya. iya. Baru SOP Adiat. gantian. Adiat. Dia lagi Dia kan lari-lari. lebih kecil daripada kita nih. Dan Dia para lagi- layang itu kan gede, Iya. bro. Aduh kebayang lagi Gede tuh. banget. Lagi lari-lari gitu, tiba-tiba dia jalan di tempat gitu kan. Anginnya kencang Iya, banget. jalan di tempat. Akhirnya dia jalan mundur. Gak bisa jalan. Akhirnya dia jalan mundur. Gini tapi Iya, itu kocak sih. Lah itu nggak waktu itu nggak ditemenin ini pendamping atau ini. untuk larinya enggak. Oh. Iya, untuk larinya enggak. Untuk shoot larinya. Untuk shoot larinya enggak. Kalau terbang emang kita belum bisa karena Iya. harus Belum ada cukup. sertifikat juga Iya. untuk terbang. Jadi untuk adegan yang bisa kita perankan ya kita perankan, tapi untuk yang khusus nggak bisa. Ya, SOP-nya cukup ketat soalnya. SOP untuk kita mengadegankan sesuatu tuh SOP-nya kita tertib lah. Itu. Syutingnya berapa hari ini? Wadaw. Kita 2 Sebulan. minggu di Sungai Banyuwangi. dan beberapa hari di Jakarta. Berat. Ini tahun syutingnya? Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. 2022 ya. 2022 pertengahan. Pertengahan. Oke. Apa yang akhirnya 2021. 2022. Tahun lalu kan Oh, 22. Oke. Iya. Tadi mau gue kasih waktu aja buat berdebat dulu nih. Diumbar. Ya, silakan. Iya. Tapi kalau buat Gisel, apa yang akhirnya bikin Gisel benar-benar tertarik buat main di sini, Gisel? Karena aku pertama tahu jadi ditawarin, terus dikasih tahu dulu castnya siapa aja yang bakal main. Dan yang pertama dikasih tahu Muzaki sama Adiat. Terus aku kayak oh my god, akhirnya aku syuting sama teman seumuran. Akhirnya aku mau nyoba. Aku terus kita ketemu pertama kali, ternyata mereka asik banget gitu kan. Jadi maksudnya mereka mau nyapa duluan, ngajak main gitu-gitu. Jadi karena udah nyambung di awal, akhirnya udah deh. Nah kalian kalau bertiga kalau lagi bertiga itu ngapain selain
di apa di outframe tuh mainnya? Ya kita bercanda-bercanda terus sih. Kita kayaknya selalu bercanda, nggak pernah berhenti. Bener-bener ketawa terus kayaknya kita. Ngacak-ngacak kamar gua. Serius. Bener lagi. Bener bro, jadi mereka tuh nongkrongnya tuh di kamar gua di hotel kan di Banyuwangi. Jadi ya bercanda-candanya di situ gitu loh. Ya kayak udah seumuran gitu. Kayak udah semua. Bukan gua ngebagusin gue gitu ya, ngebudain gua gitu bukan. Tapi memang seseru itu mereka. Gitu. Ngapain aja tuh Bang biasanya kalau di kamar? Wow, curhat kita. Ada session curhat yang tahu cuman kita doang. Itu. Bahkan orang tua kita kill. Sorry. Ini restricted. Sorry, itu. Biasa soal apa soal kripto biasanya gitu ya. Adiat sih, yang banyak ngomong sih Adiat sih. Ada satu topik yang paham banget. Wah, apaan tuh? Ada. Tidak bisa kita sebutkan di sini. Agak bikin penasaran tuh. Ya. Seru lah pokoknya. Seru banget bro. Kayak jadi emang kita syuting tuh di set sama di off camnya juga. Wow, mereka seru banget. Kalau lu pas diajakin udah tahu case-case-nya mereka Bang? Udah, gua termasuk yang paling belakang ya? Enggak terlalu belakang. Iya dong. Yang terakhir kan Adinda. Oh iya benar. Sebelum lock Adinda, gue. Nah, jadi pas gue masuk, ya begitu tahu ya Muzaki kan sebelumnya udah sempat satu film bareng juga. Kebetulan sebelum film ini tuh sempat jalan film bareng sama Muzaki. Terus kenal sama Giselle, udah ngeliat di beberapa film juga sama sinetron. Terus sama Adiat. Oh siapa sih yang nggak tahu Adiat? Siapa yang nggak tahu Adiat gitu kan? Gak ngomong aja bagus ya. Iya, itu udah akhirnya udah tahu nih mereka pasti udah megang porsinya masing-masing dan mereka udah pro lah di partnya mereka masing-masing gitu ya. Gue tinggal fill in aja. Itu. Kalau dari sisi lu nih Bang Bim yang lebih dewasa, ini kan mereka aktor-aktor yang masih anak-anak yang masih muda, tapi mereka juga syutingnya juga dari usia muda. Sekarang udah agak dewasa, udah sedewasa apa nih mereka nih udah menghadapi syuting-syuting seperti ini? Kalau gue lihat ya dari gue syuting yang kemarin, kalau teman-teman ngelihat di trailernya PHPH, itu kan mereka masih lucu-lucu ya, mungkin masih kelihatan anak-anak ya. Sekarang udah puber ya, udah remaja kategorinya gitu ya. Yang gue lihat sih dari beberapa activity yang PHPH promo buat nih. Dewasanya lebih ke sikap. Itu kalau dulu tuh mungkin ada part-part yang anak kecil yang biasa mereka lakuin, oh kok sekarang udah nggak ada ya. Gitu. Cuman yang masih tetap stay itu Muzaki. Apa ini? Saya tidak siap. Apa ini? Apa? Gak siap. Hakiman. Iya, dia sampai maksudnya ya itu kayak Giselle kelihatan lebih wise, kelihatan lebih manner kayak gitu-gitu. Muzaki juga ya masih itu yang gue lihat perbedaannya yang cukup berasa ya. Setahun lu bro. Tadi Muzaki nggak begini bro tingginya, dan lu lihat trailernya deh. Muzaki nggak begini packagingnya. Ini udah kayak apa? Masih saset ya, kemasan saset. Ini lu lihat begini udah kayak Deva Mahendra bro. Deva Mahendra ini gokil gitu loh. Jadi memang yang paling justru diliatin. Jadi yang gue lihat paling drastis perubahannya di Muzaki. Dari segi fisiknya, dari segi suara. Oh tadinya kan suara Muzaki kan begitu, nyanyi gitu. Sekarang udah ngeblas. Itu. Padahal setahun perubahannya banyak banget. Jauh deh, lu lihat dari. Itu syuting hormon deh kayaknya. Bisa jadi. Itu. Ya perubahannya sih di situ ya. Ya. Apa? Udah. Ya. Harusnya ngomong lagi tuh. Adiat. Apa? Itu anak paling unik sih, lucu banget sih emang mereka tuh kayak udah satu kayak begini nih, nggak ada Adiat aja berasa beda banget. Jadi kayak masing-masing mereka nih yang tadi gue bilang mereka tuh punya warna yang sama-sama kuat, sama-sama solid gitu. Jadi ketika satu nggak ada ya berasa. Kalau ada Adiat lebih seru lagi gitu, karena aplikasi yang dipakai sama dia juga beda juga. Ya kenapa? Aduh aku jadi curiga. Lanjut. Muzaki tadi lu cerita lu seneng main sama teman-teman seumuran. Emang keseruan apa yang lu rasain ketika lu main sama seusia? Ya
bukan masalah mainnya sih, lebih kerasa aja kayak ngobrol sama orang dewasa dan seumuran kan pasti beda banget kan. Jadi di lokasi juga sangat berasa, bercandanya juga ya tahu kita seumuran kita bercandanya kayak gimana. Terus main-mainnya ya jadi lebih main daripada main sama orang dewasa. Tapi kalau untuk di film ini dramanya juga ada nggak, drama persahabatan kayak? Ada. Pokoknya ini lengkap lah pokoknya. Kalau drama-dramanya lebih banyak siapa? Si Kak Dinda deh kayaknya deh. Iya. Ya, Kak Dinda. Adinda. anak-anaknya nggak ada drama-drama. Enggak terlalu. Ada. Tapi memang mungkin nggak berasa ya, karena memang se-fun dan seseru itu. Lebih kerasa adventure-nya kalau buat di anak-anak ini. Tapi sebegitu funnya kalau menurut kalian, apa emang jadi kayak main aja di syutingin gitu nggak sih buat kalian yang anak-anak gitu? kalau aku merasa main sih. Berpetualang gitu. Kalau gua kan kayak di petualang apa kayak masuk ke hutan-hutan. Iya, gitu. dan emang itu seru kan kalau buat kita. Jadi emang ya kayak lagi main bener. Iya, lagi petualangan di videoin gitu. Ini buat kalian berdua perdana masuk hutan nggak atau? Enggak. Aku enggak sih. Enggak. Sebelum udah pernah ya. Tapi ke Banyuwangi aku baru pertama kali. Iya, aku juga. Tapi seserem itu enggak hutannya? Seserem yang orang-orang bayangin enggak? Mungkin karena apa ya? Lingkungan kita semuanya asik jadi kayak nggak berasa seremnya. Karena emang kita bercanda terus jadi kayak udah deh seremnya nanti dulu, kita mau bercanda dulu gitu loh. Kayak bisa gitu ya. Bisa di-delay di-skip dulu gitu. Oke. Mungkin tepatnya gambarannya gini ya. Kita itu dari hotel di kota Banyuwangi sampai ke set yang hutan, ingat nggak? Yang sampai naik motor itu perjalanan 6 jam ya? Enggak lah. Berapa? 4 jam? Apaan sih? Enggak loh. Enggak banget ini Ada. Bukan masalah dramatisasi. Yang kita balik pagi terus baru nyampe hotel kita jam 6:30 udah muka udah pada kusut. Yang mana sih? Enggak ada, Bang. Ada yang Coba mobil yang nggak tahu bisa. komen di bawah. Enggak. Mereka kan nggak syuting sama Anda. Ada satu yang kita set, yang kalian di dalam tenda. Itu Ingat lu nggak? beneran syuting sama mereka nggak Bang Boy? Apa lu Ini sendirian lagi beda main game? film nih. Enggak. Atau yang- salah lihat kali. Ada yang kalian adegan Mimpi, itu ketakutan. mimpi kali. Yang adegan Iya, kalian. tapi enggak sampai 6 Enggak, jam enggak, loh. 6 jam, paling 2 jam. Masa sih? Iya. Usia. Iya, maklumin Udah aja. lupa. Masih jauh. Sejauh itu, Bro. Lokasinya. Oh, Lokasinya sejauh itu, dari Banyuwangi 2 jam kita di Jakarta sama 2 jam di sana tuh beda. iya, Jadi pasti beda 2 banget. jam Tuh. di sana tuh waktunya beda gitu. Bukan, Jadi jaraknya bro. Jadi kalau kita dari hotel kan udah capek banget, kita kayak, kalau gue ya pribadi ya, ngerasa dari lokasi, aduh gue masih, ini kelar udah jam segini gitu ya. Aduh harus balik ke hotel lagi gitu loh, dan itu jaraknya jauh. Dan itu hutannya pun bisa dibilang emang bener hutan. Itu malam ya? Malam, mostly kita sini malam. Tapi kalau tadi nerusin omongannya Muzaki, di tenda kita di saat syuting itu pun memang seseru itu bro, berisik. Berisik, kita tuh ngobrol tuh ketawa-ketawa, berisik. Tapi nggak maksudnya biasanya kalau syuting horor tuh suka ada yang jangan berisik, jangan. Nah, itu nggak ada ya? Itu kita nggak ada sih. Itu kita nggak ada. Nggak ada. Tapi kata itu tempat angker. Nah iya pasti. Iya, Tapi katanya. Ya kamu denger kan? Iya, tapi kita ketawa mulu, beneran. Dari kan bercanda ledekan gini malah gue yang khawatir. Beneran. Tapi memang itu katanya angker ya, angker banget. Sama ada itu, kamu dengar? Aku sih nanya sama orang sekitar yang nganterin tuh naik motor. Jadi kampung kita syuting bro, di sebelahnya itu ada satu kampung padat, tapi nggak ada penghuninya. Oh iya, aku tahu cerita itu. Karena Iya, diceritain. bener. Rumahnya banyak jadi nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya. Nggak pernah denger nih. Iya. Jadi Itu buat film apa tuh? nggak ada Iya. ini, nggak ada penghuninya bro. Kan persiapan set bukan. Oh, kira. Nggak ada penghuninya. Berdibur. Jadi ceritanya, gua kan juga kita nggak nyebut juga kan nggak nyebut nama daerahnya ya. Jadi di situ itu ada satu kampung yang penduduknya itu pada keluar dari kampung itu karena ada satu jagoan yang dalam tanda mistis gitu ya. Itu yang bikin orang tuh jadi malas di kampung itu. Itu sebelah dari kita syuting kan? Jaraknya nggak jauh banget. Kagak bro. Enggak. Kayak lu antar sebelahan kampung, kalau di kampung gimana sih? Udih. Kampung ini kampung ini, ini kampung ini, ya begitu. Ini aku nggak tahu. Iya. Yang tahu komen di bawah ya. Iya. Orang juga pada nyari tahu masalahnya. Oh iya. Juga pada nyari Dan tahu. itu memang daerah Sebab angker. belum tahu ih. Itu daerah angker, tapi memang kayak Muzaki vibes-nya begini deh, nggak ini.
Pertama dia nggak takut hantu memang, dia takutnya kecoa doang. Nah, kalau ada kampung kecoa mungkin dia nggak mau masuk. Itu horor buat dia. Sama takut sepi job kali ya. Tapi memang itu tempat seangker itu. Angker banget bro. Dan Banyuwangi kan maksudnya daerah yang culture-nya kental banget bro. Tapi kita nggak bisa, kita ngerasanya ya fun-fun aja. Iya sih, karena emang udah kebangunnya fun sih ya dari hotel mungkin lihat perjalanan Mungkin gitu. dan ditambah lagi mungkin kita di hatinya nggak ada niat jelek gitu loh. Niat kita cuman kerja, happy. Kerja main sih kalau aku sih. Nah tuh kan, bukan buat jahat sama orang Iya, gitu. iya. Mungkin gua nggak tahu ya. Bang Boim. Iya. Kalau gua kan level ini ya. Langsung diem, langsung ketawa doang. Iya. Bingung dia. Padahal ada niat jahat ya kayak ini. Karena gue beberapa kali syuting horor juga, ketika lo ada yang aneh-aneh, pasti ada adegan yang aneh-aneh. Ya, ada yang biasa kesurupan. tuh kru yang kena biasanya. Iya. Bisa kru, bisa pemain bro. Bisa. Tapi itu tempat begitu auranya, tapi kita fun-fun aja bro, fine-fine aja. Ya artinya kan kita semua berangkat tuh dengan hati dan niat yang baik, niat yang tulus. Akhirnya kita alhamdulillahnya syutingnya lancar-lancar aja. Dan gambarnya sebagus itu nanti. Harus Pemandangannya juga, wow. Harus dilihat. Bisa nonton sekarang nggak sih? Kita aja Kita pengen. juga mau punya kayak gitu. Kita juga punya kayak gitu Tapi sih. udah gitu harus nonton. Ya nonton sekarang boleh nggak sih? Ada ini Mbak Anas sih di sini. Dia udah nonton sampai 4 kali, Bro. Dia cuma ngomong, kita kan bingung ya mau promosi ini gimana ya gitu kan. Kasih kita nonton kayak gitu. Nih enggak, udah cuma di kosto. Gue udah nonton 4 kali Bang katanya. Udah ini film bagus. Gila nggak? Jadi dibuat penasaran kan males ya. Terus harus promosin lagi ya. Nah iya kan bingung jadinya gimana. Tapi emang kita pun sepengen itu nonton. Emang Muzaki lu beneran nggak setakut sama hantu dan nggak takut nggak ngeri. Enggak sih. Dia nggak takut. Sama ini lu syuting film horor juga nggak pernah. Enggak pernah. Tapi lu percaya sama? Percaya sih, percaya aja. Nggak, maksudnya percaya bumi datar itu. Beda topik ya. Makanya kok tiba-tiba ke situ sih. Kayak alien sih. Oh tapi lu emang nggak takut ya? Sendirian di tempat gelap gitu juga nggak pernah jangan ada yang lihat. Kalau di rumah Riana lu teriak-teriak lu. Itu Adiat sama Bang Boim. Kalau Gisel penakut juga nggak? Yang penakut itu Adiat. Enggak sih, aku enggak. Ada yang penakut ya? Adiat penakut kan Iya, dia ada bilang. penakut. Oh. Orang dia pernah sampai nangis. Oh iya? Pas syuting ini? Iya. Karena di sini Karena makanannya jatuh. makanan terakhir ya? Iya. Syutingnya malam. Aduh, kulit lagi nih. Kulit fried chicken lagi. Jatuh lagi ya. Nangis tuh. Ajat nangis. Iya, pernah nangis. Kenapa? Karena takut. Ngeliat Bang Boim. Pernah di hutan di Banyuwangi pokoknya waktu itu. Oh, berarti udah kalian bertiga yang penakut tuh Adiat. Adiat. Dan karakter dia sangat berani. Wah. Ya, balik kan gokil. Kalau buat aku kan kebalik. Iya, Aku iya. berani tapi karakterku enggak. Jadi anak penakut susah nggak? Enggak terlalu sih kayaknya. Cuman tinggal laga-lagaan. Enggak lah. Tapi emang sepenakut itu sih Raffi. Si Raffi penakut sekali. Takutnya kalau lu boleh ngebeberin mungkin yang kayak segimana. Pokoknya kalau udah mistis dia nggak mau ikut gitu. Udah males aja. Berdua sama Bang Boim, sama Bang Dul. Abang lu juga penakut? Penakut banget. Penakut banget. Kalau lu, Bang? Ya, oke. Pada saat gue di brief sama Mas Yose, lu di sini penakut ya? Seberapa penakut nih? Ada yang aneh ya di kulit lu takut. Kayak lu langsung, kalau lu diem tuh begini, tiba-tiba kayak ada yang, lu langsung, enggak, gitu, segitu sensitifnya. Serius lu Bang? Iya, dulu segitu. Oh, oke. Gue sepenakut itu juga. Gak berubah Tapi dong. emang yang banyak digangguin sama dia, Bang? Anak-anak atau Bang Dul? Nggak ada bro. Enggak, maksudnya kan ini dalam film si Bang Dul atau anak-anak yang banyak dapat teror? Semuanya dapat. Semua dapat. Semua dapat. Masing-masing dapat. Lo kayak nonton film Amerika bro di sini. Serius? Oh, ke bahasa Inggris. Bukan. Iya sih. Oh ya, ada Inggris. Oh, pasti Gisel kali pakai bahasa Inggris. Emang iya. Enggak ada. Ini orang Gisel Inggrisnya keraton kok.
Inggrisnya keraton ya. Gimana Amerika tuh Ya gimana? kalau dari segi cerita kemasan cerita horornya kayak film luar, Bro. Ini kayak film luar. Kayak Home Alone lah ya. Oh, iya sih. Itu juga. Ini horor ya, Bro, yang gue bahas. Kalau Home Alone kan bukan film horor, Bro. Mohon maaf. Ya. Oke. Boleh nih closing statement dari bertiga, dari Bang Boy deh. Kira-kira kalau nanti filmnya udah tayang kapan? 18 Januari Januari 2024. 15 Januari 2024. Kalau udah tayang nanti para penonton dapat experience apa aja nih dari film Petualangan Penangkap Hantu dari Bang Boy deh. Oke. Ini film seru. Ini film sangat menyenangkan. 3 ya, kalau gue cuma nyebut 3. Kan nggak dibatasin. Oh, nggak ada yang batasin, gue aja yang batasin biar cepat. Langsung ngebatasin diri. Yang terakhir ini adalah lu bakalan merasain petualangannya anak-anak penangkap hantu nih, lu bakalan ngerasain di film ini. Serunya, ekstrimnya, segala macamnya pasti ya. Dan ceritanya bagus. Bisa? Udah sampai aku udah habis. Aku habisin semua kali ya. Gue nutupin dulu. Aduh. Aku mau ngulang doang. Nebelin. Bener. Pokoknya kalau misalkan anak-anak yang nonton pastinya dapat pelajaran untuk nggak ceroboh, terus Setuju. abis itu Friendship. iya kerjasama, terus keberanian gitu-gitu sih buat keberanian buat petualangan, terus sama hantu gitu-gitu. Oh, berani sama hantu ya. Ya. Kalau Muzaki Apa ya? Ya. Film ini seru. Bingung aja jadinya mau ngomong apa. Aku ngulang aja. Keluarin aja. Film ini seseru itu, semenyenangkan itu. Ya kalian bisa merasakan petualangan yang film ini. Tadi ngomong. Pokoknya film ini seseru itu. Udah, titik. Oke. Dan aku yakin anak-anak abis nonton film ini jadi nggak takutan. Mau takut dari apapun, takut sama hantu, takut Kecoa? Iya, bisa jadi. Pokoknya jadi nggak penakut. Oh, oke. Betul. Yang penting menjadi impact yang bagus lah ya Ya. buat penonton ya. Dan buat yang para orang tua yang dampingin nontonnya juga pasti merasakan hal yang seru karena nggak cuma bisa dinikmatin sama anak-anak tapi semua umur sampai tua juga pasti bakal suka. Itu dia. Insya Allah ini bisa jadi salah satu film anak terbaik, insya Allah. Di Amin. 2024 nanti ya. Yes. Siap. Dan kita tayangkan di awal tahun nih. Heeh. Semoga ini awal tahun yang luar biasa buat anak-anak, buat kita semua yang nonton ini, buat bapak-bapaknya, buat ibu-ibunya yang punya anak. Ini bisa jadi film yang sangat luar biasa buat kita semua. Gila, serius banget lu dia. Iya. Lucu dong, Bang. Langsung belok. Oke, buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton di Paling Seleb dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. 18 Januari 2024 di bioskop. Itu dia. Taklukan takutmu.